Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soli Kurnia dengan NIM 312110252. Di sini akan menjelaskan tentang dakwah untuk tugas UAS. Untuk kata dakwah itu berasal dari kata masdar yang memiliki kata kerja da'a atau memanggil, menyeru atau mengajak. Jadi kata dakwah itu banyak sekali maknanya, yang artinya panggilan, mengajak, atau menyerukan kepada sesuatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dianjurkan. Dakwah itu mengajak kebaikan dan juga mencegah dari kemaksiatan atau hal-hal yang mungkar dalam rangka memperoleh kebahagiaan dan juga kesejahteraan dunia akhirat. Dalil dakwah di sini tertuang dalam surat Al-Imran dengan ayat 104 yang artinya itu hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Unsur-unsur dakwah sendiri di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu dari subjek, yaitu orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah dan juga berbentuk perorangan atau kelompok atau juga organisasi. Yang kedua itu yaitu mad'u atau sasaran dakwah, yaitu orang-orang kelompok masyarakat secara keseluruhan untuk menerima pesan dakwah tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada madah atau materi dakwah. Dakwah atau madah dakwah pesan yang disampaikan kepada objek dakwah sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang disampaikan bisa keimanan, akidah, syariat Islam, masalah budi pekerti, dan juga masalah ukhuwah, pendidikan dan sosial. Yang keempat itu ada uslub atau metode dakwah. Untuk metode dakwah sendiri banyak sekali, apalagi di era modern saat ini banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk berdakwah atau ceramah, bisa melalui media elektronik, bisa melalui langsung, dan juga yang selanjutnya itu wasail atau sarana dakwah. Banyak sekali untuk sarana yang bisa digunakan di era sekarang ini ya. Media yang digunakan itu banyak hal seperti buku, pamflet, majalah, radio, televisi, internet, dan media sosial lain yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga hal-hal yang kebaikan. Dan maqasid atau tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran dan memperbaiki akhlak, untuk meningkatkan keimanan, agama, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hukum berdakwah sendiri, dakwah itu bersifat wajib menjadi tanggung jawab kepada setiap orang Islam, apapun itu jabatannya, profesinya. Jadi hukumnya tetap wajib menyampaikan. Untuk strategi dakwah itu banyak hal ya, strategi dakwah yang bisa dilakukan. Yang pertama pemetaan dan analisis audien, yang dimana untuk kebutuhannya menyesuaikan yang dibutuhkan pendengarnya ya. Jadi kita sesuaikan pendengar untuk menyesuaikan materi dakwah yang bisa disampaikan agar mudah dipahami. Dan selanjutnya ada penggunaan teknologi sendiri. Itu banyak hal yang bisa kita gunakan, apalagi di era modern ini banyak media sosial yang bisa kita gunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dan juga sudah ada aplikasi sekarang yang bisa digunakan untuk berdakwah. Jadi untuk dakwah itu banyak hal untuk media yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan. Untuk selanjutnya, untuk strateginya itu pendekatan personal dan komunitas. Di sini banyak hal ya, mungkin yang bisa mempunyai masalah pribadi bisa mendekatkan kepada mentor yang lebih paham tentang agama. Jadi bisa membentuk mentoring, memberikan bimbingan kepada individu ataupun kelompok. Ada juga konten yang relevan, banyak hal.
yang bisa disampaikan seperti cerita dan kisah-kisah inspiratif. Bahasa juga yang digunakan itu bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Dan tujuannya juga untuk dakwah sendiri itu yang pertama diantaranya itu menyebarkan agama Islam, menyampaikan dan memperluas ajaran agama Islam ke seluruh umat manusia agar mereka dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada juga untuk mengajak kebaikan, mengajak manusia untuk menuju jalan kebaikan agar tidak berbuat maksiat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan iman dan takwa. Melalui dakwah itu diharapkan semua umat Islam bisa meningkatkan iman dan takwanya, memperbaiki akhlak yang buruk. Dengan adanya dakwah insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Untuk manfaatnya yang lainnya itu meningkatkan pengetahuan agama, membentuk karakter yang baik, kehidupan sosial yang harmonis, dan juga penguatan ukhuwah Islamiyahnya. Dan untuk keutamaan dakwah tersendiri itu ada keutamaan yang besar karena para da'al atau akan memperoleh balasan yang besar dan melipat ganda. Al-husulu alal ajri al-azim, kegunaan balasan bagi orang berdakwah tidak hanya pada besarnya balasan untuknya, tapi juga karena terus-menerus ganjaran itu mengalir padanya meskipun ia telah wafat. Jadi ilmu yang diajarkan itu jariyah ya, terus menerus. Ketika seorang yang sudah mengamalkan meninggal, tapi dia akan terus mendapatkan pahalanya. Selanjutnya itu ada dakwah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala atau an-najatu minal azab. Itu dakwah adalah amal yang terbaik karena dakwah memelihara amal islami di dalam pribadi dan masyarakat, membangun potensi dan memelihara amal soleh dan amal dakwah, sehingga dakwah merupakan aktivitas amal mempunyai peranan penting dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini maka amal soleh tidak akan berlangsung. Jadi dakwah itu sangat pentingnya bagi umat manusia, umat Islam khususnya, karena dakwah sendiri itu mengamalkan hal-hal kebaikan dan juga mencegah hal-hal keburukan atau hal-hal yang bisa berbuat kemaksiatan. Jadi dengan adanya dakwah ini berharap bisa memperluas iman dan juga pengetahuan orang-orang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.